kualitas bangunan 4 juta per meter dapatnya bisa semewah dan semegah ini. Ini kos-kosan eksklusif, jumlahnya 27 kamar. Kos-kosan ini didesain dengan pencahayaan yang bagus, sirkulasi yang bagus, bahkan tiap-tiap kamar itu ada jendela sama ada sirkulasi yang memadai, jadi di dalam kamar itu kalian tidak akan pengap. Jadi budget pembangunan ini sudah termasuk dalamannya ya Pak? Ya, sudah full furnish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lilik Wahyudi. Kali ini saya ada di Yogyakarta. Yang spesial dari hari ini, saya berkolaborasi sama salah satu rekan saya, sahabat saya Pak Parjiman. Ini adalah owner dari salah satu perusahaan yang cukup berkembang di Yogyakarta, AMS Kontraktor, yang kebetulan mengerjakan salah satu bangunan kos-kosan di wilayah kota Yogyakarta ini. Kita nanti akan bincang-bincang sama Pak Parjiman bagaimana proses dari pembangunan kos-kosan ini sampai bisa jadi semegah ini, prosesnya berapa lama, budgetnya berapa, dan bagaimana isi di dalamnya, lebih detailnya. Mari kita masuk dan kita ngobrol sama Pak Parjiman. Nah, untuk lebih tahu bagaimana proses pembangunan ini, kalian harus tahu siapa sih AMS Kontraktor itu. Pak Parjiman, bisa diceritakan sedikit, AMS Kontraktor itu apa sih? Ya. AMS Kontraktor itu adalah perusahaan konstruksi, dan alhamdulillah kita sudah hampir 10 tahun Pak bergerak di bidang kontraktor, dan kita istiqomah untuk tetap di jalur di kontraktor ini, dan alhamdulillah ini proyek yang baru saja kami selesaikan. Oke, siap. Kurang lebih waktunya 1 tahun kita selesaikan ini kos-kosan eksklusif, jumlahnya 27 kamar. Oke Pak Parjiman, untuk lokasi kos ini sendiri ada di mana Pak? Lokasi ada di Taman Tirto, Kasihan, Bantul, di sekitaran kampus UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Luas tanah untuk bangunan ini 10 kali 28 meter, jadi totalnya 280 meter persegi. Bangunannya 2,5 lantai, yang lantai setengah itu untuk rooftop sama jemuran. Lantai 1, lantai 2 itu kamar sebanyak 27 kamar. Oke. Kalau gitu kita akan masuk ke beberapa kamar yang sudah kita siapkan. Jadi kalian bisa melihat bagaimana kualitas dari bangunan ini. Untuk di area paling depan ini bisa kalian lihat, di sini digunakan untuk garasi ya Pak? Untuk benar parkir, ya? Ya. Nah, untuk parkir, bisa untuk parkir mobil sama untuk parkir sepeda motor. Kemudian di sini Pak, ini untuk ruangan apa ini? Lobby sama ruang tamu cowok Pak. Kebetulan kita kos putri, jadi cowok itu nggak boleh masuk ya? Ruang tamu untuk cowok. Ya, setelah ini kita akan buka salah satu kamar yang sudah kita siapkan. Jadi budget pembangunan ini sudah termasuk dalamannya ya Pak? Ya, sudah full furnish. Jadi di dalam kamar ini sudah tersedia meja belajar, kemudian lemari, ada kamar mandi, ada kasur, sama ada satu ruangan itu yang terbuka untuk pencahayaan sama sirkulasi. Nah, kita tadi udah lihat yang ada di lantai 1 ya. Nah, nanti habis ini kita akan naik ke lantai 2 sama ke area rooftop, karena di atas rooftop itu ada ini ya Pak, tempat ada apa itu? Tempat buat santai, tempat santai sama jemur ada di area rooftop. Mari kita naik. Kalau kalian itu sering bayangin ya, kalau kos-kosan itu kan pasti pengap, gelap. Nah, yang spesialnya dari Pak Parjiman dari tim AMS itu, kos-kosan ini didesain dengan pencahayaan yang bagus, sirkulasi yang bagus. Bahkan tiap-tiap kamar itu ada jendela sama ada sirkulasi yang memadai, jadi di dalam kamar itu kalian tidak akan pengap. AMS Kontraktor itu juga tersedia arsitek in-house ya Pak, bukan? Jadi nggak pakai arsitek dari luar ya? Betul Pak, kita arsitek sendiri. Jadi kalau kalian bisa desain, bisa bangun langsung ke AMS untuk yang ada di wilayah Jogja. Nah, kali ini kita ada di lantai yang paling atas. Di lantai ini akan difungsikan untuk kafe atau kantin, kafetaria untuk para penghuni kos. Jadi tempat-tempat nyantai, bikin kopi, juga ada dapur nanti di sini. Di belakangnya sini untuk tempat jemur ya Pak? Ya Pak. Nah, jadi di belakangnya untuk tempat cuci sama untuk tempat jemur ada di belakang. Kalian tadi kan sudah melihat isi dari bangunan ini, dari kos-kosan ini. Nah, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Parjiman dan tim dari AMS
bagaimana sih proses dari pembangunan rumah ini? Ya, untuk proyek ini sebenarnya kalau dari owner itu enak Pak. Nah, ya. Ownernya bisa kerjasama, bisa mengerti, bisa memaklumi, tapi juga kita komit untuk kualitas dan dari ketepatan waktu. Tapi kendala-kendala yang kita alami adalah lingkungan Pak. Jadi ternyata kita harus bisa menyelami nih masyarakat, lingkungan, terutama ada preman kampung biasanya kita ada Pak. Nah, itu juga kita juga harus antisipasi. Ya, emang kadang kendala-kendala seperti itu pasti akan kita hadapi sebagai pelaku bisnis kontraktor. Itu selain kendala internal, pasti juga ada kendala dari luar, itu mungkin dari akses jalan, kemudian dari preman-preman yang datang, kemudian ada juga dari mungkin akses material yang tidak bisa dilalui sama truk. Nah, itu kadang yang kita menjadi kendala, tapi hal-hal seperti itu bisa diatasi semua ya Pak? Alhamdulillah bisa Pak. Bisa dibereskan semua sama tim dari AMS. Nah, kali ini saya juga ditemani sama desainer yang mendesain dari kos-kosan ini. Namanya Mas Damar dari tim AMS. Kira-kira Mas Damar bagaimana sampai bisa terbentuk desain seperti ini, konsepnya apa, kemudian keinginan klien itu apa yang sampean wujudkan dalam desain dan kos-kosan ini Mas? Iya Pak, berawal dari klien yang memiliki sebidang tanah, ya, lantas ingin membangun satu investasi kos eksklusif di area UMY ini dengan memaksimalkan jumlah kamar dengan luasan yang terbatas sekitar 280 meter, dan alhamdulillah kita bisa mendesain sebanyak 27 kamar dengan muka 10 meter dan parkiran yang cukup luas dengan fasilitas kamar sekitar 3 kali 4 kamar mandi dalam, lalu ada balkon dan AC, water heater sama kulkas. Oke. Setelah tadi saya lihat di dalam kamar-kamar sama tata ruang dari kos-kosan ini, ada yang menarik. Kalau kalian biasanya melihat kos-kosan itu pengap, kemudian gelap, kemudian sirkulasinya agak bagus. Ini Mas Damar ini mendesain kos-kosan ini dengan sirkulasi yang bagus.